Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktikkan layanan konseling individu dengan studi kasus seorang mahasiswa yang bosan dalam belajar. Saya, Rizka Ananda, sebagai konselor dan di samping saya, Fahima sebagai konseling. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk nak. Bagaimana Nak Faima? Sehat? Udah lama nggak bertemu ya? Iya Bu, sehat Bu. Alhamdulillah bisa dibantu. Apakah ada yang bisa dibantu ya? Iya Bu, soalnya kan merasa cemas Bu. Cemas. Kenapa cemas? Dan saya sudah mengantuk Bu di kelas dan saya merasa tidak semangat dalam belajar. Kayak udah bosan gitu Bu. Jadi apa ada solusi Bu bagi masalah saya ini? Bosan. Berarti Nak Faima sering bosan. Iya, bosan kali Bu. Tuh kira-kira kenapa ya? Kok bisa bosan? Gini Bu, jadi kan di kampus saya, di unit saya itu mestinya menggunakan metode ceramah Bu. Enggak semua sih dosennya gitu kan, enggak semua, tapi sebagian kayak gitu. Jadinya saya mengantuk di kelas pas ceramah gitu, untuk tidur Bu enaknya gitu, kayak bosen. Berarti masalahnya Nak Faima sering mengantuk di kelas karena ini bosan. Iya, bosen kali. Baik, saya catat dulu ya. Terima kasih Nak yang menunggu. Iya. Agak lama sedikit ya. Nah, jadi masalahnya kan udah bosan. Saudara Faima ini merasa dirinya introvert atau extrovert? Extrovert, nggak tahu, introvert sih. Introvert, yakin introvert. Iya. Karena kalau biasanya introvert itu kan dia kalau belajar yang sepi kayak monoton itu dia suka kalau introvert. Iya. Kalau extrovert itu dia lebih suka yang kayak belajarnya lebih aktif di kelas, terus suasana makanya lebih aktif, nggak terlalu monoton. Itu ciri-ciri extrovert. Kalau saya sih bukan aku, tergantung suasana kelasnya, tergantung kawannya. Misal kayak dikasih kelompok gitu kan, dapat kelompok yang sefrekuensi. Nah itu kayak extrovert jadinya. Extrovert, Tapi kalau iya. misalnya dikasih kelompok yang emang sama orang tuh kayak segan gitu, kayak sama-sama introvert, Sama jadinya makin introvert jadinya gitu. Nah, Berarti saya harus dikasih kawan yang extrovert, biar saya pun extrovert. sama-sama jadinya. extrovert. Iya. Berarti ke bawah Harus- lingkungan. Iya, menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya betul. Ya, gimana nih Bu masalahnya? Mengantuk inilah Bu masalahnya Bu. Susah kali di kondisi ini. Apakah Nak Faima suka merasa sulit kayak mempertahankan fokus belajar? Fokus. Kalau fokus nggak terlalu sulit sih Bu. Yang paling sulit itu emang mengantuk itu Bu masalah utamanya. Mengantuk ya? Iya. Banyak sih yang mahasiswa kayak gitu. Iya. Ya. Apalagi semester 3 yang kayak gitu kan. Lagi banyak tugas Bu, lagi pusing tugas, malam begadang buat tugas Bu. Iya. Iya, mungkin itu yang dibuat ngantuknya bukan. Siapa? Saya juga merasakannya kayak gitu Iya. ya. Sama. Jadi mahasiswa itu emang sangat sulit ya perjuangan. Jadi karena kalau menurut ibu ya wajar kita begitu. Setiap orang punya gaya belajar yang berbeda. Kalau kamu biasa belajar seperti apa? Apakah diskusi, praktik, atau metode apa yang paling Nak Faima suka? Oh, yang paling suka itu diskusi sama praktik sih Bu. Oh, diskusi Karena sama praktik. kayak langsung kita lakuin gitu, nggak cuma dengar. Kalau dengar kan kayak untuk jadinya. Iya, saya ngerti. Berarti saudara Faima, Nak Faima, ini saudara Faima ini saya sudah ke bawah ya. Tadi ada konseling saya yang lebih tua dari kamu, jadi ke bawah tadi. Jadi Nak Faima nih, saya sarankan ya, gunakan metode diskusi atau praktik. Kalau kita belajar cuma mencatat doang, itu akan mudah mengantuk karena otak kita tuh nggak sinkron. Jadi kalau misalnya kita habis belajar, kita mempraktikkan, itu otak kita akan lebih aktif dan kita tidak mudah mengantuk. Karena hal yang menyebabkan mengantuk itu ya pembelajarannya yang membosankan, terus monoton. Nah, jadi kalau saran saya kan, kalau belajar itu langsung dipraktikkan. Misalnya nih kan, belajar tentang wudhu. Nak Fahimah sudah belajar, dosen misalnya menjelaskan tentang
wudhu. Jadi Nak Fahimah sudah mendengarkan kan, mencatat, biasanya mencatat kan. Nah, habis mencatat itu pulang dari kampus belajar di luar materi belajar itu, abang bisa mempraktikkannya langsung, biar lebih mudah ingat, lebih mudah paham. Cara mengatasi bosannya tuh gimana ya kan, jadi pertanyaannya. Jadi Nak Fahimah tuh harus lebih aktif di kelas, harus aktif bertanya, pokoknya harus membuat suasana belajar yang lebih aktif, jangan cuma datang beri diam, itu memang membosankan ya. Nah itu salah satu kunci. Nah yang lainnya Nak, coba terapkan metode praktik dalam kegiatan belajar, misalnya buat catatan singkat, lalu jelaskan kembali dengan kata-kata Nak Fahimah. Ya kayak mana ya contohnya, biasanya menjelaskan panjang lebar, kita buat singkat tapi kita paham. Jangan sampai kita buat sepanjang mungkin tapi kita nggak paham, itu jangan, karena kita sulit memahaminya terus kita bosan, itu yang menyebabkan. Yang kedua, praktikkan langkah-langkah atau contohnya dari materi itu seperti dijelaskan tadi kan. Yang ketiga, rekam hasil belajar agar bisa mengevaluasi diri kita. Kita melihat, oh jadi begini gimana caranya, kita tahu gitu. Sama tuh tidak ngantuk kok di kelas kayak Ngantuk ya. Aduh, gimana ini masalah yang sangat fatal ya. Coba cari kawan-kawan yang ini, yang sangat excited dalam belajar, yang membuat dia tuh ada aura positif. Aura positif, dia bisa membawa kita lebih jereng gitu. Coba cari kawan-kawan yang gitu. Jangan kita ngantuk, cari kawan yang sebangku sama kayak kita juga. Itu sama-sama aura negatifnya tuh ke bawah. Nah, jadi menurut saran Ibu, Nak Fahimah yang pertama harus ganti cara belajarnya. Itu kalau di luar kelas. Kalau dalam kelas kan pastinya dosennya juga terpengaruh ya. Misalnya harus menggunakan sesuai dengan metode belajar si anak masing-masing. Harus menyesuaikan. Yang lain bisa ganti, apa yang bisa dibantu? kita sibuk, cuma itu masalah saya. Oh. Ngantuk itu masalah saya. Jadi tidak tahu kan solusinya apa? Berarti sibuk ini masih bisa terapkan atau enggak, soalnya dosennya emang metode ceramah Bu, jadi masih kayak bosan. Jadi saya akan usaha Bu buat nanti jadi kawan yang introvert. Extrovert, tapi extrovertnya yang bermanfaat ya. Jangan sampai extrovert sampai membuli orang itu jangan. Nah, untuk dosennya kalau bisa diskusikan dengan dosen itu. Dosen yang mana yang membuat Nak Fahimah merasa bosan belajar, coba bilang baik-baik. Bu, bagaimana Bu? Bilang sama ibu ataupun bapak kan, bilang Bu, saya abang bisa kita gantikan untuk bilang baik-baik, pasti mau menerima itu saran. Terima kasih Bu. Gak ada yang lain kan? Terima kasih ya. Sudah gimana? Bu, jadi kayak lemplong itu pikirannya kalau udah curhat. Semoga bisa diterapkan ya. Terus habis diterapkan itu kasih self reward bisa dari diri sendiri. Iya Bu. Self reward tahu kan kayak mana? Kayak penghargaan. Kita udah bisa self reward. Harus bisa self reward diri sendiri. Jadi kita saya udah ada perubahan. Saya harus membeli es krim misalnya buat diri sendiri, buat manis-manis atau apa, makan bakso atau apa gitu yang membuat diri kita senang dan merasa happy. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalannya.